Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qtada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatul iman, ahabbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kepada Allah, di malam hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia dan dalam rangkaian ibadah yang mulia. Allah kumpulkan kita di rumah-rumah Allah dan dalam rangkaian mendirikan salat maghrib berjamaah diiringi dengan talabatul ilm. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita pada malam hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai ketaatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kembali kita lanjutkan majelis fikih ibadah kita setelah pada pertemuan terakhir menyelesaikan bahasan al-awqat al-manhiyu an, waktu-waktu terlarang untuk salat sunnah. Maka bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sujud sahwi. Sebelum akhirnya kita akan masuk dalam rangkaian-rangkaian sujud di luar salat lainnya, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Sahwi ini artinya lupa, dari kata sahwun. Adapun secara istilah dikatakan sujud sahwi, yakni sujud yang dilakukan di akhir atau di penghujung salat untuk menutupi tiga hal: kekurangan, kelebihan, atau keraguan di dalam salat. Sekali lagi, dikatakan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir atau di penghujung salat untuk menutupi tiga hal: kekurangan, kelebihan, atau keraguan di dalam salat. Dan syariat sujud sahwi ini dilandaskan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Apabila kalian lupa, maka bersujudlah dua kali. Lupa di sini tentu saja lupa di dalam salat. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk sujud ketika lupa. Artinya, ketika kita lupa, sifatnya adalah amr untuk sujud. Sifatnya adalah perintah untuk sujud. Sehingga hukum sujud sahwi adalah wajib apabila lupa, atau wajib apabila terbentur pada tiga keadaan yang tadi kita sebutkan, salah satunya lupa.
Adapun sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya hukum sujud sahwi ini sunnah adalah pendapat yang lemah. Yang tepat, sujud sahwi hukumnya wajib apabila terbentur pada 3 keadaan yang kita sebutkan. Baik, berikutnya masuk pada sebab-sebab sujud sahwi. Kalau tadi kita katakan bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir atau di penghujung salat tatkala mendapati 3 keadaan: kekurangan, kelebihan, atau keraguan. Maka sebab pertama sujud sahwi dalam hal kekurangan, yakni ketika di sana mengurangi rukun salat. Hadis yang dijadikan landasan adalah hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an. Bagaimana kisahnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri salat asar di rakaat ketiga. Dikatakan dalam hadis, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 3 rakaat minal asr. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengakhiri salat alias salam di rakaat ketiga pada salat asar. Thumma qam fadakala hujrah. Lalu beliau pun kemudian bangkit dan masuk ke dalam hujrah, masuk ke dalam ruangan beliau, kamar beliau. Faqama rajulun basitul yadain. Maka kemudian berdirilah salah seorang di antara sahabat membentangkan tangannya. Maka di sini ada beberapa riwayat. Ada yang mengatakan faqama rajulun qila lahu dzul yadain. Kalau disebutkan dalam hadis basitul yadain, berdiri salah seorang sahabat membentangkan tangannya. Dalam riwayat yang lain qila lahu aw yuqalu lahu dzul yadain. Seseorang ini yang bangkit namanya dzul yadain. Dzul yadain artinya memiliki 2 tangan. Dzu al-yadain. Tapi maksudnya bukan memiliki kedua tangan seperti pada umumnya. Dikatakan bahwasanya sahabat ini memiliki kedua lengan yang cukup panjang secara hakiki, bukan majazi. Memang tangannya panjang. Memang tangannya panjang. Sebagian riwayat yuqalu lahu khir'a. Ada yang mengatakan namanya khir'a. Singkat cerita, seorang yang dikatakan dengan redaksi bermacam-macam ini, faqal aqsiratis salah ya Rasulullah. Apakah salat telah diqasar wahai Rasulullah? Apakah salat telah dipotong? Dalam riwayat yang lain disebutkan aqsiratis salah ya Rasulullah au nasita. Apakah salat sudah dipotong wahai Rasulullah atau engkau yang lupa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam redaksi Imam Muslim, fa kharaja mughdaban. Nabi pun keluar dengan wajah memerah. Fa shalla rak'ah allati kana taraka, thumma sallama, thumma sajada sajdatai as-sahwi, thumma sallam. Nabi keluar dari kamarnya dalam keadaan berwajah merah. Ada yang mengartikan dengan wajah marah. Lalu Nabi kemudian salat pada rakaat yang beliau tertinggal. Berarti kurang berapa rakaat? 1. Karena salat asar 4, beliau salam di rakaat ke-3. Beliau mendirikan salat di mana beliau kurang dalam hal tersebut. Thumma sajada sajdatai.
Atau dikatakan di sini tsumma sallam tsumma sajada sajadatai. Satu rakaat beliau tunaikan secara sempurna, beliau salam. Tsumma sajada sajadatai. Lalu beliau pun kemudian sujud 2 kali, tsumma sallam. Baru kemudian salam. Berarti ada berapa kali salam beliau? Ada berapa kali salam beliau? Ada 2 kali salam. Maksudnya di sini salam ketika beliau menyelesaikan 1 rakaat yang kurang, dan salam setelah beliau selesai 2 kali sujud sahwi. Berarti sujud sahwinya setelah salam. Baik. Ini berkaitan dengan apa? Sebab sujud sahwi ketika kurang dalam hal rukun. Sebab yang kedua, yakni sujud sahwi dikarenakan menambah rukun, bukan mengurangi rukun tapi menambah rukun. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami 5 rakaat. Faqulna ya Rasulullah azida fis salah. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, apakah rakaat salat ini ditambah? Dari sini kita bisa tahu bagaimana ada para sahabat ayyuhal ikhwah. Sudah menjadi sebuah hal yang kita maklumi bersama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat umum para nabi tabligh. Apa? Menyampaikan. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya tidak menyampaikan. Artinya tidak mungkin kalau kemudian di sana ada penambahan dalam rakaat, tidak mungkin kalau di sana ada pengurangan dalam rakaat, Nabi tidak sampaikan kepada umatnya. Tapi lihat bagaimana pertanyaan para sahabat. Dalam hadis Imran ibn Husain, aku siratis salah ya Rasulullah. Apakah salat ini dikasar? Apakah salat ini dipotong? Au nasita. Baru kemudian apakah engkau lupa? Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud dikatakan azida fis salah ya Rasulullah. Apakah ditambah rakaat dalam salat itu wahai Rasulullah? Para sahabat tidak mengatakan subhanallah akhta'ta ya Rasulullah. Nah, maka mendengar para sahabat ini menanyakan hal tersebut, Nabi kemudian mengatakan, wa ma dzaka? Apa maksudnya? Para sahabat mengatakan, shallaita khamsan. Engkau telah salat 5 rakaat wahai Rasulullah. Setelah Nabi disampaikan bahwa beliau salat 5 rakaat, barulah Nabi memberitahukan uzurnya. Beliau mengatakan, innama ana basyarun mithlukum adhkuru kama tadhkurun wa ansa kama tansaun. Aku ini manusia seperti kalian. Aku ingat sebagaimana kalian ingat, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Thumma sajada sajadatai as-sahwi. Lalu beliau pun kemudian sujud sahwi 2 kali. Baik. Kita berhenti dulu di sini. Ada satu perkataan menarik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lupa. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan beliau lupa? Atau anak ganti soalnya. Apa yang menyebabkan sebagian di antara kita lupa dalam salat? Maka
Bisikan syaitan. Naam, ahsanta. Bisikan syaitan. Karena syaitan ini tidak lari ketika kita salat. Syaitan ada. Syaitan hanya lari ketika apa? Kumandang azan dan iqamah. Tapi syaitan kembali setelah azan dan iqamah berhenti. Dikatakan dalam hadis, dan ini hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, idza nudiya bil adzan adbara syaitanu lahu duratun hatta la yasma'al adzan. Syaitan ini lari ketika kumandang adzan. Bahkan larinya dikatakan lari sambari terkentut-kentut sampai tidak terdengar adzan. Dan beliau kembali ketika adzan selesai. Begitu pula فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ تَثْوِيبَ أَقْبَلَ. Syaitan pun kemudian juga lari ketika iqamah, dan syaitan kembali lagi ketika iqamah selesai. Maka ketika kemudian salat ini didirikan, syaitan kembali berulah. Dikatakan dalam hadis, yakhturu bainal mar'i wa nafsihi yaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Syaitan akan berusaha menggoda kita sembari mengatakan ingatlah ini, ingatlah ini, ingatlah itu ketika salat. Makanya kadang ketika kita salat kita tiba-tiba ingat, oh kunci ternyata diletakkan di sini. Oh ternyata kemarin mau melakukan ini dan terlupa. Syaitan itu. Nah, bahkan dikatakan dalam hadis, ketika kemudian kita terlena dengan memikirkan ini dan itu, maka membuat seseorang itu yadhallar rajul in yadri kam shalla. Seseorang kemudian lupa sudah berapa rakaat dia salat. Ini semua karena syaitan. Bukan karena syaitan Ustaz, tapi saya memang banyak pikiran. Iya, banyak pikiran itu pun juga buah dari gangguan syaitan. Semestinya kita ini bisa saat salat khusyuk, ketika salat justru sangat-sangat bisa apa? Bermunajat kepada Allah bisa. Apalagi dikatakan dalam hadis ketika seseorang itu mengingat kematian. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru dzikra qati'il ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Maut. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang seseorang ini mengingat kematian dalam salatnya, fahariyun, maka niscaya ia akan semakin berhati-hati dalam salatnya, alias semakin khusyuk dalam salatnya. Sesibuk apapun kita, sangat bisa kita khusyuk dalam salat. Sepenuh deadline apapun kita, sangat bisa khusyuk dalam salat. Apalagi ketika mengingat kematian, syaitanlah yang membuat kita memprioritaskan pikiran terhadap apa yang sedang kita sibukkan. Nah, baik. Berikutnya kita masuk pada sebab sujud sahwi yang ketiga. Sujud sahwi sebab yang pertama karena mengurangi rukun, sebab yang kedua karena menambah rukun. Sebab sujud sahwi yang ketiga yakni salah melafalkan bacaan yang merubah makna karena lupa, baik itu dalam rukun salat atau wajibnya salat. Salah melafalkan bacaan yang merubah makna karena lupa. Kenapa kok ada karena lupanya? Karena kalau dengan sengaja batal salatu, batal salatnya.
karena lupa. Misal ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia terbalik, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu, lupa, baru dia kemudian ingat sujud sahwi. Baik. Sebab yang keempat, yakni meninggalkan wajib salat, baik perkataan atau perbuatan. Baik perkataan atau perbuatan. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Buhainah. Ikhwatal iman ahabbakumullah, ini ana sarikan ya. Ada beberapa yang tidak antum dapati dalam fikih muyassar. Ada beberapa hal yang tidak antum dapati dalam fikih muyassar. Dan ini ada dalam sahih fikih sunnah. Makanya di sini ana sarikan. Maka beruntunglah di antara antum yang mencatat. Nah, yang keempat, yakni meninggalkan wajibnya salat, baik itu fi'lan atau qawlan, perkataan atau perbuatan. Kalau di sebab pertama meninggalkan rukun, sebab kedua menambah rukun, sebab ketiga salah dalam hal bacaan, sebab keempat meninggalkan wajibnya salat, bukan rukun tapi wajib. Dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu. Dikatakan sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'ataini min ba'di salawat. Pada suatu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami kami salat, setelah 2 rakaat, rak'ataini min ba'di salawat thumma qama falam yajlis, beliau langsung berdiri dan tidak duduk. Mestinya ketika sudah 2 rakaat duduk sujud atau duduk tasyahud awal, tapi dikatakan thumma qama walam yajlis, beliau pun kemudian berdiri dan tidak duduk. Apa yang dilakukan para sahabat? Faqaman nas ma'ahu, maka kami pun para sahabat ikut berdiri bersama dengan beliau. Lagi-lagi apa? Lagi-lagi para sahabat tidak mengucapkan subhanallah. Kenapa para sahabat tidak mengucapkan subhanallah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami dan ada yang berbeda? Karena para sahabat diimami oleh orang yang dituntun oleh wahyu. Maka para sahabat tidak berani lancang. Bisa jadi hal itu adalah tuntunan wahyu. Sebagaimana ketika Nabi SAW salat, lalu beliau meletakkan sandalnya, meletakkan terompahnya, diikuti oleh para sahabat. Sehingga modelnya para sahabat di hadapan Nabi SAW sam'an wa ta'atan wa tab'an, mendengar, taat dan ikut. Karena di hadapan mereka adalah Nabi SAW yang notabene dituntun oleh wahyu. Ketika para sahabat ini ikut berdiri bersama dengan Nabi SAW di rakaat kedua, falamma qada salatahu nadharna taslimahu, saat salat ini sudah hampir usai, yakni tasyahud akhir, nadharna taslimahu, kami semua menunggu salamnya beliau. Kami semua menunggu Nabi SAW mengakhiri salat. Akan tetapi kabbara fasajada sajadatai wa huwa jalisun qabla taslim thumma sallam. Akan tetapi Nabi kemudian bertakbir untuk 2 kali sujud, dan beliau pun kemudian salam.
setelahnya. Berarti sujud sahwinya sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Nah, berikutnya sebab sujud sahwi yang kelima, dan ini sebab yang terakhir. Apa itu? Ragu dalam jumlah rakaat salam. Dan ragu ini para jamaah sekalian, yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua. Yang pertama, ragu yang memiliki kecondongan. Yang kedua, ragu tidak memiliki kecondongan. Apa maksudnya ragu yang memiliki kecondongan? Ragu dalam salat tetapi tidak 50-50. Ini sudah rakaat ketiga atau rakaat keempat dia. Dalam hatinya condong bahwa ini rakaat keempat. Mungkin persentasenya adalah 60-40, 60-40. Pokoknya tidak 50-50, tidak ragu yang benar-benar ragu, ada kecondongan di sana. Sementara ada ragu yang sama sekali tidak memiliki kecondongan. Nah, di sini berbeda. Kita bahas dulu ragu yang memiliki kecondongan. Hadisnya adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatih falyataharras shawab." Apabila kalian ragu dalam salat, falyataharras shawab, maka hendaklah dia pilih yang paling benar. Artinya pilih yang paling benar, pilih yang dia yakini paling benar. Dia sudah punya kecondongan. Falyatim alaihi, maka sempurnakan di atas apa yang ia pilih tersebut. Thumma liyasjud sajdatai, kemudian dia sujud 2 kali. Kita garis bawah lafal falyutim alaih, hendaklah dia menyempurnakan apa yang ia pilih. Menyempurnakan berarti menyempurnakan salat, ditutup sampai selesai, sampai salam, baru kemudian sujud 2 kali. Ini ragu yang memiliki kecondongan. Adapun ragu yang tidak memiliki kecondongan, hadisnya adalah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam hadis, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadrik kam shalla thalathan am arba'an." Apabila kalian ragu dalam salat dan tidak ia mengetahuinya, sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, ragu tidak memiliki kecondongan, falyatrahi syak, maka buang keraguan-raguan, yakni hentikan keraguan-raguan, segera putuskan. Wal yabni ala mastayqana, dan hendaklah dia pilih mana yang ia anggap benar, atau pilih apa yang ia yakini. Para ulama menjelaskan makna wal yabni ala mastayqana, hendaklah dia mengambil apa yang ia yakini, maksudnya adalah yang paling sedikit. Sudah 3 atau 4. Kalau di sana ada pilihan 4, berarti dia sudah yang ketiga. Tapi kalau dia menyebutkan 3 atau 4, berarti 4-nya belum tentu, belum pasti. Maka dia pilih yang paling sedikit. Kalau dia sudah pilih yang paling sedikit, apa yang dilakukan berikutnya? Tsumma yasjud sajdatai qabla ayyusallam. Lalu dia pun sujud 2 kali sebelum salam. Lalu dia pun sujud 2 kali sebelum salam. Baik.
Para jamaah sekalian, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan banyak sekali dalil, baik itu yang berkaitan dengan kurang dalam rukun, lebih dalam rukun, salah dalam bacaan yang merubah makna, kurang dalam wajib salat, ataupun ragu di dalam salat. Semuanya ada dalilnya, dan tidak ada yang tidak ada dalilnya. Semuanya ada dalilnya. Pertanyaannya adalah, kapan waktu yang tepat untuk sujud sahwi? Apakah sebelum salam atau sesudah salam? Maka di sini ada silang pendapat yang sangat panjang di kalangan para ulama. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai ada 9 pendapat. Sampai ada 9 pendapat. Nah, tentu bukan majelis ini tempat kita untuk menjelaskan semua silang pendapat di kalangan para ulama. Namun kita sebutkan beberapa pendapat yang masyhur. Di antara pendapat yang masyhur adalah pendapat dari Imam At-Tabari dan juga salah satu pendapat Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwasanya sujud sahwi diberikan pilihan mutlak kepada pelakunya, mau itu sebelum atau setelah salam, tafadhal, terserah. Ini pendapat siapa? At-Tabari dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Diberikan pilihan. Ada pula di sana pendapat dari Al-Auza'i, begitu pula Imam Az-Zuhri dan sebagian Syafi'iyah, sebagian murid-murid Imam Syafi'i. Bagaimana pendapatnya? Bahwa semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Semua sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nah, ini pendapat yang masyhur kedua. Pendapat yang masyhur ketiga, ini pendapat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Abbas, Sufyan Ats-Tsauri, dan juga madhab Hanafi, yang mengatakan bahwa hukum asal semua sujud sahwi dilakukan setelah salam. Jadi ada pilihan yang memberikan khiyar secara mutlak, pilihan mau sebelum ataupun setelah. Pendapatnya Imam At-Tabari. Ada di sana pendapatnya siapa? Imam Az-Zuhri, Al-Auza'i, dan sebagian murid-murid Syafi'i, bahwa hukum asal dari sujud sahwi semuanya sebelum salam. Ada pula di sana pendapat dari dua sahabat turjumanul Quran, dua sahabat yang disebut sebagai turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud. Begitu pula madhab Hanafi, bahwasanya hukum asal dari sujud sahwi adalah setelah salam. Mana yang paling tepat? Pendapat At-Tabari, pendapat Al-Auza'i, atau pendapat dari dua sahabat turjumanul Quran? Maka di sana ada pendapat yang menjadi jalan tengah dari semuanya. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa semua sujud sahwi hukum asalnya setelah salam, kecuali pada dua keadaan. Sehingga pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibangun di atas pendapat turjumanul Quran, sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, kecuali dua keadaan. Hukumnya semua setelah salam kecuali dua hal. Berarti dua hal ini kapan?
sebelum salam. Apa dua hal itu? Yang pertama, ketika seseorang lupa tasyahud awal atau lupa wajib salat. Wajibnya salat dia lupa, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Keadaan yang kedua, ketika seseorang ini syak, ragu-ragu dan tidak memiliki kecondongan, maka dia sujud sahwinya sebelum salam. Soal sekarang, bagaimana sujud sahwi seseorang yang ia ragu di dalam salat tapi punya kecondongan? Qabla atau ba'da salam? Qabla atau ba'da salam? Ba'da salam. Kapan seseorang sujud sahwi? Ketika seseorang salam di rakaat ketiga dalam salat isya. Qabla atau ba'da salam? Qabla atau ba'da? Ba'da salam, setelah salam. Nah, kapan seseorang sujud sahwi? Ketika seseorang tidak tasyahud awal saat salat maghrib. Qabla salam atau ba'da salam? Qabla salam. Maka inilah pendapat yang paling kuat, pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa sujud sahwi semuanya ba'da salam, setelah salam, kecuali dua keadaan. Yang pertama, ketika seseorang ini meninggalkan wajib salat. Disebutkan contohnya dalam hadis, meninggalkan tasyahud awal. Dan keadaan yang kedua, ketika seseorang ragu dalam salatnya dan tidak memiliki kecondongan. Tidak memiliki kecondongan. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, ini berkaitan dengan kapan sujud sahwi. Berikutnya tentang sifat sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi ini dilakukan? Apakah sujud sahwi ini perlu membaca tasyahud akhir atau hanya sekedar sujud 2 kali lalu salam? Jawabannya hanya sekedar sujud 2 kali lalu salam, tanpa perlu tasyahud akhir lagi. Baik itu di sebelum salam atau setelah salam. Berikutnya, apa yang dibaca oleh seseorang ketika sujud sahwi? Yang dibaca oleh seseorang ketika sujud sahwi adalah doa sebagaimana sujud pada umumnya. Dan di sini pentingnya bagi kita untuk menghafalkan macam-macam doa sujud, dan banyak sekali doa sujud itu. Ada di sana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ada di sana subhana rabbiyal a'la. Ada di sana subuhun qudusun rabbul malaikati warrah, dan lain sebagainya. Ini doa-doa yang boleh dipakai ketika sujud sahwi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kita dengar dulu kumandang azan, baru kemudian kita lanjutkan sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Telah kita sampaikan berkaitan dengan sujud tilawah, berkaitan dengan sujud
sahwi. Nah, mulai dari definisi, mulai dari dalil pensyariatan, mulai dari sebab-sebabnya. Dari 5 sebab yang ada mengerucut pada 3 hal: kekurangan, kelebihan, atau keraguan. Begitu pula mana pendapat yang tepat berkaitan dengan kapan dilakukannya sujud sahwi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di antara 2 sujud itu, apakah kita membaca 2 di antara sujud atau tidak? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita melakukan sujud sahwi, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, falyasjud sajdatai, hendaklah kalian sujud 2 kali. Apakah di antara kedua sujud itu ada duduk di antara 2 sujud yang sempurna, berarti ada doanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena perintahnya terfokus pada sujud. Lain cerita kalau kekurangan dalam hal rukun, maka dia apa? Maka dia menambal apa yang kurang. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni salam di rakaat ketiga pada salat asar, maka Nabi salat lagi dari apa yang beliau terlewat, falyutim alaihi, dan Nabi menyempurnakan itu. Berarti ketika salatnya disempurnakan, berlaku hukum salat pada umumnya. Sujud-sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud. Begitu pula tasyahud akhir. Baru kemudian setelah itu salam dan sujud sahwi, baru kemudian salam. Nah, sehingga tidak perlu membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Tidak perlu membaca doa duduk di antara 2 sujud. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, tafadhal. Jadi dijelaskan sujud sahwi dan hukumnya wajib jika lupa. Lantas bagaimana jika malah sujud sahwinya yang lupa? Dan apakah sujud sahwi ini hanya untuk sholat fardu atau juga untuk sholat fardu kifayah? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana kalau seseorang ini lupa dalam salat dan lupa sujud sahwi? Nah, maka kalau seseorang ini lupa dalam salat, lupa pula sujud sahwi, ia mengulang salatnya. Ia mengulang salatnya. Apalagi kalau lupanya dalam hal rukun, ya sudah, tidak usah ditanya. Jelas dia tidak terhitung melakukan salat. Jelas dia tidak terhitung melakukan salat. Termasuk pembahasan dalam hal ini pula, para ulama memberikan syarat. Ketika seseorang ini lupa dan ia tidak ada yang mengingatkan. Kasusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lupa, diingatkan oleh para sahabat. Bagaimana ketika ada seseorang lupa dalam salat dan tidak ada yang mengingatkan? Selang beberapa waktu baru kemudian dirinya teringat atau ada yang mengingatkan. Apakah jeda waktu ini ada batasannya? Apakah jeda waktu ini ada batasannya? Tadi dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal hujrah, masuk ke dalam ruangan beliau. Maka bangkitlah basitul yadain atau dzul yadain, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah masuk ke dalam kamar ini dijelaskan waktunya? Tidak dijelaskan. Sehingga kemudian di sana sebagian ulama merajihkan boleh seseorang ini mungkin ingatnya
Kapan? Ingatnya mungkin 15 menit kemudian, 30 menit kemudian, dengan syarat. Ada yang mengatakan 2 syarat. Yang pertama, belum batal salatnya. Ini pun dirinci lagi nanti. Yang kedua, belum diselingi dengan kesibukan lainnya. Alias dia cuma apa? Masuk kamar, selesai. Tidak kok kemudian apa? Makan, tidur, atau mungkin aktivitas-aktivitas lainnya. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW ini keluar dari masjid lalu duduk di serambi masjid. Nah, yang demikian ini dijelaskan oleh para ulama, dan wallahu a'lam bishawab, termasuk pendapat yang kuat adalah selama dia belum batal. Selama dia belum batal. Walaupun kalau kita memilih pendapat yang lebih berhati-hati, maka hendaklah kalau sudah terlampau lama, dia salat dari awal. Dia salat dari awal. Bagaimana kalau baru sebentar, baru mungkin 2 menit, 3 menit, diingatkan bahwasanya ada yang kurang dalam salatnya, tapi posisinya sudah batal, maka dia mengulang dari awal atau cukup sujud sahwi. Ini pun dirinci oleh para ulama. Sebagian mengatakan, dan ini termasuk pendapat yang kuat, kalau ia kekurangan dalam rukun dan dia tatkala hendak sujud sahwi, tatkala dia hendak menyempurnakan rukun dan sujud sahwi sudah batal, maka dia ulang salatnya. Tapi kalau dia kelebihan, maka walaupun batal tidak ada masalah. Walaupun batal tidak ada masalah. Nah, dan wallahu a'lam bishawab, ini yang kemudian dipilih oleh jumhur ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, Pak. Misal kita sebagai makmum tadinya, kebetulan ada imam yang harusnya melakukan sujud sahwi tapi tidak sampai salam, dia tidak melakukan, apa kita sebagai makmum harus sujud sahwi sendiri tak? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bagaimana ketika kita mendapati imam melakukan sesuatu yang menyebabkan sujud sahwi, tapi imam tidak melakukan sujud sahwi? Kita sebagai makmum memperhatikan bahwa ada kekurangan dalam salat, atau ada sebab-sebab yang membuat imam ini harus sujud sahwi. Begitu pula diikuti dengan makmum. Tapi ternyata imam tidak sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Kalau makmum yakin bahwasanya memang ada yang kurang sujud sahwi, berarti imamnya tidak sah, berarti imamnya batal? Tidak. Kalau imamnya yakin memang tidak perlu sujud sahwi, ya sudah. Dan pernah terjadi hal ini. Pernah terjadi hal ini. Seorang imam, maka dia lebih dalam rakaat. Dia lebih dalam rakaat. Dalam satu kejadian yang lain, imam ini langsung bangkit setelah rakaat kedua. Dan memang disebutkan dalam pembahasan fikih, kalau imam ini sudah bangkit sempurna, tidak perlu makmum mengucapkan subhanallah. Karena tidak boleh bagi imam ketika dia sudah masuk gerakan berikutnya, yakni rukun berikutnya, lalu kemudian ia duduk lagi. Kecuali kalau imam kemudian apa? Masih tengah-tengah, masih takbir intiqal, diingatkan oleh makmum subhanallah, lalu kemudian duduk lagi, dia belum sampai pada rukun berikutnya, maka boleh. Maka ada kejadian ketika imam ini sudah berdiri sempurna. Sebagian ada yang mengucapkan subhanallah, sebagian yang paham tidak mengucapkan subhanallah. Ya sudah, berdiri sebagaimana imam. Ketika kemudian selesai tasyahud akhir, diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh makmum, imam
sujud sahwi, tapi ternyata tidak salam. Ikhtalafal makmum. Makmumnya akhirnya apa? Bingung, ini salam atau tidak salam? Salam atau tidak salam? Maka sebagian salam mengikuti imam, lalu kemudian bilang sama imam, tadi harusnya sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi berdiri. Imam mengatakan enggak. Imamnya yakin. Maka dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan imam. Dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan imam. Nah, walaupun sebetulnya sikap yang tepat adalah imam melihat kepada para jemaah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sini Nabi pun juga menyadari bahwa Nabi bisa ingat sebagaimana kalian ingat, lupa sebagaimana kalian lupa. Tapi poinnya adalah Nabi mendengar apa yang kemudian dipersaksikan oleh makmumnya. Tapi seandainya tidak demikian, seandainya imam ini yakin, enggak kok, enggak perlu sujud sahwi, sudah sempurna salatnya, seandainya demikian, jangan patuh. Nah, jangan kemudian apa? Pasang mode lari kalau imam itu jadi imam lagi. Jangan, tetap saja salat di belakangnya. Antum yang tahu bahwasanya tadi ini kurang dan antum yakin atas kekurangan tersebut, antum yang sujud sahwi, tidak ada masalah. Nah, tidak usah kemudian apa? Kontok-kontokan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, Anda mau tanya apakah sujud sahwi itu boleh satu kali? Karena dulu di SMP itu diajari satu kali. Masya Allah. Nah, ini bid'ah yang sesungguhnya ini. Nah, apakah kemudian sujud sahwi ini boleh dilakukan satu kali? Ini nyontoh nabinya siapa? Begitu. Nah, tidak boleh. Tuntunannya ini 2 kali. Ya sudah, kita cukupkan dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian antum sampaikan catatan antum di malam hari ini ke teman-teman antum SMP dan lain sebagainya, kok mereka ngeyel, suruh ngaji di sini. Nah, suruh ngaji di Al-Muqtasidin Jumat malam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.